Orang-orang di sekitar tertegun sejenak, lalu mundur ketakutan. Apakah masih ada hukum? Apakah masih ada aturan? Sayangnya, jika dia mengerti hukum, dia tidak akan menjadi Xiao Yuan Air. Mungkin karena sudah sering melihat kejadian seperti itu, tidak banyak yang lari terbirit-birit. Ada pula yang bersembunyi di pojok sambil menonton. Kau juga memanggilku bocah tua? Yuan Air kecil menurunkan kaki kecilnya dan berkata dengan marah. Dua anggota lain dari masyarakat Qinglong berkata dengan marah. Kamu berani memukul seseorang. Gadis ini tidak hanya berani memukul orang, tetapi juga berani membunuh orang. Aura sama terpancar dari tubuh Xiao Yuan Air. Dua orang yang tersisa dari Azure Dragon City saling melotot. Seorang master dari alam mendalam. Badi Tempering Realm hanya tentang kekuatan fisik. Tongsuan berarti membuka 5 lubang yang dapat diinfus dengan energi vital untuk membentuk. Hanya ketika Anda mencapai tingkat Tongsuan, Anda dapat dianggap sebagai praktisi sejati dan telah memasuki pintu. Celepuk, kedua pria itu berlutut. Bibi, tolong selamatkan nyawaku. Bibi, tolong selamatkan nyawaku. Xiao Yuan Air menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hoh, aku tidak peduli padamu." Tangan kecil itu baru saja terangkat. Lu Yo datang dan berkata, "Yuan Air, kamu melakukan pekerjaan dengan baik." Setelah menerima pujian itu, Xiao Yuan Air tersenyum semakin bahagia. Berkata, "Hehe, mereka memanggilmu orang tua. Aku jadi marah dan harus memberimu pelajaran." Lu Yo menatap dua orang yang berlutut di tanah dan melirik ke sekelilingnya. Sebenarnya dia tidak peduli dengan kehidupan kedua orang ini, tetapi tindakannya itu agak menarik perhatian. Di mana kantor pusat cabang masyarakat Qinglong? Tanya Lu Yo. Itu 3 mil di utara Sungai Anyanggu. Aku baru saja tiba di Anyang dan aku belum mengenal tempat ini. Aku akan kembali dan memberitahu kaptenmu bahwa aku akan mengunjungimu secara pribadi besok. Ya. Gulungan. Kedua pria itu berdiri dan lari terbirit-birit, sambil menyeret rekan mereka yang terluka parah. Yuan Air kecil berbisik, "Guru sungguh bijaksana. Dia mencari tahu di mana sarang mereka agar kita bisa membasminya." Lu Yo tertawa dan menepuk dahinya. "Omong kosong, Tuan akan menggunakan mereka untuk menyelidiki urusan keluarga Qi." Guru mengajakku, "Yuan Air, kamu sudah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Apakah kamu masih ingat di mana rumahmu?" Tanya Lu Yo. "Aku hanya ingat ada 2 patung singa batu di depan pintu rumahku. Ayah suka menghunus pedang dan senjata api, ibu suka menyulam, dan ibu paling menyayangiku," kata Xiao Yuan Air. Ji Tiandao ingin merekrut beberapa murid. Beberapa dari mereka datang ke rumahnya dan dipaksa bergabung, sementara yang lain ia lebih suka mengirim mereka ke pegunungan. Lu Yo hanya ingat bahwa ketika Xiao Yuan Air dikirim ke Gunung Jinting, dia masih muda dan tidak tahu mengapa orang tuanya mengirim putri mereka ke gunung itu. Orang tua manakah di dunia ini yang rela mengirim anaknya ke sarang serigala? Tidak sulit untuk menemukan Cijia. Hanya ada sedikit keluarga kaya bermarga Qi. Kota Anyang tidak besar, jadi setelah sedikit bertanya, mereka dapat menentukan lokasinya. Ketika keduanya muncul di luar Chimenshahen, Yuan Air kecil sangat gembira seperti seekor kelinci, melompat-lompat di atas 2 singa batu. "Tuan, itu singa. Aku mengingatnya dengan sangat jelas." "Nak, karena kamu mau pulang, jangan nakal. Turunlah." "Oh." Ding, memicu misi sampingan. Selidiki insiden penculikan keluarga Qi, pelaksana Lu Yo. Mencicit. Pintunya terbuka perlahan. Seorang pria parubaya berpakaian seperti kepala pelayan melihat 2 orang di pintu dan tampak bingung. "Siapa yang kalian berdua cari? Di mana orang tuaku?" Yuan Air kecil melihat melalui celah pintu, berharap dia bisa melihat orang tuanya sesegera mungkin. Mendengar ini, pengurus rumah tangga mengerutkan kening dan berkata, "Dari mana asalmu, gadis kecil? Orang tuamu tidak ada di sini." Bang! Xiao Yuan Air menamparnya dengan keras hingga ia tertegun dan pipinya sakit. Ia pun berputar 365 derajat di tempat. "Kalian cari gara-gara. Pergi sana dan jangan halangi kakekku." Pengurus rumah tangga itu menutupi mukanya dan seluruh tubuhnya gemetar.
Lu Yo tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tetapi saya juga merasa pendekatan ini tampaknya tepat. Bersikap terlalu sopan terkadang dapat berdampak signifikan pada efisiensi kerja. Yuan Er kecil bagaikan jaket berlapis kapas yang penuh perhatian, dan dia mendukung Lu Yo dengan sangat patuh dan berjalan memasuki Chi Menshan. Rumah Chi kosong, tanpa pembantu atau pelayan. Kelihatannya agak sepi, bahkan meja dan perabotan telah dipindahkan. Lu Yo berkata dengan tenang, "Sepertinya berita saudara keempatmu itu benar." Xiao Yuan Er menunjuk pengurus rumah tangga dengan marah dan berkata, "Kamu, kemari." "Ah? Di mana ayah dan ibuku?" Ketika ditanya pertanyaan ini, tentu saja sang kepala pelayan bingung. Anak perempuan banyak berubah seiring bertambahnya usia. Xiao Yuan Er tidak lagi sama seperti dulu. Penampilannya benar-benar berbeda dari masa kecilnya. Awalnya, pengurus rumah tangga tidak mengenalinya. Lu Yo bertanya, "Siapa namamu?" Saya pengurus rumah tangga keluarga Chi, Wang Fugui." Pengurus rumah tangga itu menutupi wajahnya dan tergagap. "Dia Chi Yuan Er dari keluarga Chi." Lu Yo mengangkat tangannya dan menunjuk Yuan Er kecil. "Ah?" Wang Fugui menelan ludah, menatap Xiao Yuan Er dari atas ke bawah, dan sesaat kemudian, ia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Ia berlutut, bersujud, dan berseru, "Nona, akhirnya kau kembali. Aku Wang Fugui." "Wang Fugui?" Xiao Yuan Er menggaruk kepalanya. "Mari kita bicara di dalam." "Cifu," di aula utama. Setelah penjelasan Wang Fugui, keduanya mengetahui bahwa sebagian besar anggota keluarga Chi telah diculik oleh sebuah geng bernama Geng Linhu. Tidak ada yang tahu latar belakang geng tersebut, siapa dalangnya, atau bahkan di mana mereka berada. Keluarga Chi telah diculik 2 kali berturut-turut. Siapa yang berani terus bekerja untuk keluarga Chi? Para pelayan dan anggota keluarga yang tersisa merampas harta keluarga Chi dan melarikan diri. Hanya Wang Fugui yang tersisa. "Mengapa kamu tidak melaporkannya ke pihak berwenang?" tanya Lu Yo. "Sekalipun saya melapor, pihak berwenang tidak menemukan apapun." Hari itu, semua pembantu keluarga Chi diculik, kecuali yang sedang pergi bekerja. Kebetulan saya sedang di toilet, dan untungnya berhasil lolos. "Lalu kenapa kau tidak lari?" tanya Xiao Yuan Er. "Keluarga Chi telah memperlakukan saya dengan baik." "Saya, Wang Fugui, adalah anggota keluarga Chi semasa hidup dan arwah keluarga Chi setelah kematian." Lu Yo tersenyum dan berkata, "Kamu sangat setia." Untungnya, Yuan Er tidak melakukan sesuatu yang kejam. Wang Fugui merasakan sakit di pipinya dan berkata dengan canggung, "Wajar saja kalau Tuan memukulku. Kalian harus merahasiakan kepulangan Yuan Er. Aku akan menyelidiki sendiri penculikan keluarga Chi," kata Lu Yo. "Ah?" Meskipun Lu Yo telah menua, ia masih terlihat ringkih dan rapuh. Meskipun auranya begitu kuat, ia tetap tampak seperti seseorang yang bisa ditampar dengan sekali pukul. Wang Fugui hanya tahu bahwa sang guru telah mengusir wanita muda itu, tetapi ia tidak tahu kemana wanita itu pergi atau apa yang sedang dilakukannya. Ia bahkan kurang menyadari bahwa guru Xiao Yuan Er adalah iblis tua itu. "Turun?" Wang Fugui tidak berani bertanya pada Lu Yo. Meskipun ia sudah tua, ia bisa melihat dari sikap Xiao Yuan Er terhadapnya. Maka ia mengangguk setuju dan pergi. "Yuan Er, muridnya ada di sini. Besok pagi, pergilah ke perkumpulan Gue Qinglong dan minta mereka menyelidiki geng Linu itu," kata Lu Yo. Murid patuh. Ding, misi sampingan dikeluarkan, mengerahkan pasukan masyarakat Qinglong untuk menyelidiki geng Linhu. Pelaksana, Xiao Yuan Er. "Ingat, jangan ungkapkan identitasmu." Murid mengerti. Baru saja memposting tugas. Sebuah perintah sistem terdengar di samping telinga Lu Yo. "Ding, selesaikan misi untuk mendukung Duan Musheng. Hadiah 200 poin jasa." Ding, mengeluarkan tugas memperbaiki penghalang. Pelaksana, Ming Xin. Melihat perubahan tugas di antar muka sistem, Lu Yo sedikit mengernyit. Ketika meninggalkan Gunung Jinting, tugas yang diberikannya adalah mereka berdua memperbaiki penghalang Gunung Jinting bersama-sama. Tetapi bila tugas menunjukkan hanya Ming Xin yang ada di sana,
Hanya ada satu kemungkinan, yaitu saudara ketiga terluka. Pada saat yang sama, Gunung Jinting, Ming Xian dan Duan Museng yang sedang berbaring di tempat tidur menatap surat yang ditinggalkan Xiao Yuaner dengan bingung. Guru benar-benar turun gunung. Apa sih yang dia pikirkan? Batuk-batuk. Duan Museng terbatuk dan berkata, mungkin dia terlalu lama terkurung di pegunungan dan ingin keluar dan bersantai, tapi dia tidak ingin orang lain tahu identitasnya. Kau masuk akal? Akhir-akhir ini guru bermain dengan aturannya sendiri, dan aku hampir tidak mengerti apa yang dipikirkannya. Ming Xian mendesah. Di masa lalu, guru memiliki kekuatan absolut dan enggan menggunakan otaknya. Semua trik hanyalah pertarungan sia-sia dalam menghadapi kekuatan absolut. Mungkin hanya aku yang perlu merepotkanmu untuk memperbaiki penghalang itu. Aku khawatir lukaku baru akan sembuh 3-5 bulan lagi. Kamu berharap? Ming Xian berkata dengan sedih, berpura-puralah sebentar saja. Jangan coba-coba. Kita sama-sama pernah dipukuli waktu kecil. Kita berdua pernah mengalami luka yang lebih parah dari ini. Adik kecil benar-benar pintar. Duan Museng tersenyum canggung. 10 hari. Kalau kau berbaring lebih dari 10 hari, aku akan berhenti bekerja. Saat Tuan kembali, kau akan mendapat masalah, kata Ming Xian sambil melipat tangannya. 10 hari terlalu lama, 7 hari sudah cukup. Adik junior, silakan pergi. Aku perlu menyembuhkan lukaku. Tidak nyaman bagi pria dan wanita untuk tinggal di kamar yang sama. Duan Museng melambaikan tangannya. Dia, Tui, setelah meludah, Ming Xian berbalik dan pergi. Pada malam di Gunung Jinting, bulan berada tinggi di langit. Ming Xian menatap langit malam dan bergumam, Guru, oh guru, apa sebenarnya yang sedang Anda pikirkan? Hei, Fei Shu, Ming Xi adalah orang yang cepat tanggap dan cekatan. Tubuhnya secepat kilat, ia menuki ke udara dan dengan mudah menangkap burung pembawa pesan itu. Setelah membaca pesan itu, Ming Xian sedikit mengernyit dan bertanya dengan heran, Guru, bagaimana Anda tahu bahwa saudara ketiga terluka? Dia melihat sekeliling dengan cepat. Ketuk saja jari-jari kaki Anda dan energi akan mengalir. Kemampuan persepsi seluruh tubuh mencakup hampir rentang ratusan meter di sekitarnya. Selain beberapa burung dan hewan yang hinggap di dahan pohon yang ketakutan, tidak ada makhluk hidup lain yang dirasakan. Ming Xi menjadi semakin gugup karena kegelisahannya. Ia merasa seolah-olah tuannya mengawasinya dari segala arah. Ada atau tidak, Ming Xian berlutut dan berkata, Guru, saya tidak bermaksud tidak sopan. Guru, tenanglah. Saya akan bekerja keras memperbaiki penghalang dan merawat Gunung Jinting dengan baik. Suasana sunyi dan gelap gulita di mana-mana. Ming Xian berdiri dan menghela napas lega. Jangan panik. Selama Anda mengikuti rutinitas master, tidak akan ada masalah. Disiplin Ming Xian dan dapatkan 100 poin prestasi. Loyalitas Ming Xian 2A. Lu Yo duduk bersila di dalam ruangan, membaca jilid manusia dari 3 jilid kitab surgawi. Dia tidak lagi terkejut dengan perintah sistem yang tidak dapat dijelaskan. Apapun alasan perubahannya, pada akhirnya itu adalah hal yang baik. Karena dia telah memperoleh kebijaksanaan dan kekuatan supernatural yang menjangkau seluruh masa depan, dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan, yang akan menjadi kaupa yang tak terhitung jumlahnya yang tak terlukiskan. Karena ia telah memperoleh kebijaksanaan telinga ilahi yang tak terhalang dan kekuatan supernatural, ia bebas mendengar suara apapun di wilayah manapun, entah ia mau atau tidak. Karena telah mencapai kebijaksanaan dan pemahaman Dharma, ia mampu membabarkan Dharma tanpa halangan, mengangkat awan Dharma, dan menurunkan hujan Dharma. Dengan suara-suaranya yang menakjubkan, ia mencerahkan dan menuntun orang-orang menuju pencerahan, sehingga mereka dapat mencapai kemurnian dan pembebasan. Baca di sini. Lu Yo menutup antarmuka buku surgawi. Ini adalah satu-satunya isi gulungan yang dapat menampilkan teks secara normal, dan sisanya masih berupa coretan. Saya ingat pertama kali membaca gulungan manusia kitab surgawi. Hanya halaman judulnya saja yang berisi teks. Sisanya hanya coretan. Sekarang 2 halaman lagi telah muncul. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan umur dan tingkat kultivasi saya?
Tujuan mengamalkan kitab suci adalah untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Kini, seseorang harus meningkatkan kultivasinya agar mampu membaca teks yang seakan-akan meletakkan kereta di depan kuda. Apakah kamu sengaja mencoba mempermalukanku? Luyo merasakan energi di tubuhnya. Sejak memasuki alam kesadaran terkondensasi, ia memang telah menyerap banyak energi melalui dharmakayanya. Namun, menghadapi orang kuat di alam istana ilahi, mereka tak ada bedanya dengan semut. Malam ini panjang, dan sepertinya tidak ada hal lain yang dapat dilakukan kecuali membaca. Kata Lothar terlintas di benak Luyo, dan dia langsung menggelengkan kepalanya. Benda ini beracun. Saya akan mempertimbangkannya nanti ketika saya memiliki lebih banyak poin prestasi. Pagi berikutnya, Guhe, King Longhui. Maksudmu, orang-orang yang melukaimu adalah seorang gadis kecil yang kelihatannya baru berusia 15 atau 16 tahun, dan seorang pria tua berusia 70-an atau 80-an. Tanya Kapten Liu Zhengfeng sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Kedua orang yang berlutut di aula itu memiliki wajah sedih. Tidak berani berbicara. Liu Zhengfeng mondar-mandir sejenak, lalu melanjutkan. Seorang kultivator tongsuan tingkat awal dan seorang kultivator temperimba di tingkat ke-7 atau ke-8. Beraninya mereka menantang Qinglong sesetiku? Aku tidak tahu. Aku sedang merekrut murid di jalanan kota Anyang ketika gadis liar itu tiba-tiba muncul dan menendang Diakon Jiang, membuatnya terluka parah. Kakek gadis liar itu juga berkata, apalagi, dia juga mengatakan akan berkunjung secara langsung. Liu Zhengfeng mendengus pelan, menunjukkan keraguan dan penghinaan. Saya heran, seorang tongsuan biasa berani menantang saya. Saya juga merasa jijik karena perkumpulan Qinglong, organisasi yang tangguh, mau tunduk pada masalah sepele seperti itu. Tetapi jika mereka mengabaikannya, bagaimana perkumpulan Qinglong bisa merekrut anggota? Tentu saja wajah harus dipulihkan. Hari ini kamu akan membawa 20 saudara dan menemukan orang yang melukai Diakon Jiang. Ya, keduanya perlahan berdiri. Seorang bawahan bergegas masuk dan berkata, Kapten, ada seorang wanita di luar yang ingin bertemu Anda. Tidak melihat, dia bilang kesabarannya terbatas. Sebelum dia bisa mematuhi perintah kakek, dia ingin kau patuh. Setelah mengatakan ini, bawahan itu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah jurumudi. Bersikaplah baik dan dengarkan aku. Kedengarannya seperti nada bicara orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Bang, bang, beberapa sosok menabrak pintu dan jendela, dan teriakan pun terdengar. Liu Zhengfeng sudah dalam suasana hati yang buruk, dan melihat pemandangan ini, dia benar-benar bingung. Apa yang telah terjadi? Keluarlah dan lihatlah. Liu Zhengfeng memimpin saudara-saudaranya keluar dari aula dalam. Di atas halaman, seorang gadis muda berpakaian hijau melangkah ke atap, memilin rambutnya dengan satu tangan, dan menunjuk ke arah para praktisi Azure Dragon Society di bawah. Ia berkata, sudah kubilang kesabaranku terbatas. Untung aku tidak menghajar kalian, tapi kalian masih berani menyuruhku menunggu di luar. Orang ini sangat kuat. Tingkat kultivasinya setidaknya di alam laut Brahma. Apa yang harus kita lakukan?